Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi berjudul penandaan keputusan di bawah risiko dan ketidakpastian. Mata kuliah Ekonomi Manajerial. Materi ini akan disampaikan oleh saya Robi Cahyono. Di sebelah kiri saya adalah Putri Laras Calia. Di sebelah kirinya Putri Laras Calia ada Lailatul Zikriya Bahar. Di paling ujung ada Vina Erneta, dosen pengajar kami dari mata kuliah Ekonomi Manajerial, yaitu Bapak Profesor Dr. Sudianto SE MSI CTC dan asisten dosen Bapak Nandang Lusmana SE. 3. Berikut penjelasan bab 1, yaitu pohon keputusan dan nilai sekarang diharapkan. EPV merupakan kombinasi dari analisis nilai sekarang atau present value analysis dan analisis nilai yang diharapkan atau expected value analysis. EPV digunakan untuk pembuatan keputusan yang mempunyai arus kas di masa yang akan datang dan dalam lingkungan yang tidak pasti. Untuk melengkapi analisis EPV dengan berbagai macam periode dipergunakan konsep pohon keputusan. Konsep pohon keputusan menampilkan cost and revenue sebagai konsekuensi masing-masing keputusan seperti cabang pohon, sehingga seluruh skenario dihitung berdasarkan EPV yang akhirnya menghasilkan sebuah keputusan. Berikutnya yang akan datang dapat diklasifikasikan menjadi 1. Cerah, 2. Tidak berubah, dan 3. Depresi. Alternatif keputusan secara alamiah muncul disebabkan oleh faktor luar kontrol perusahaan. Perusahaan mengalami salah satu kondisi pasar yang ada dan mempunyai 3 situasi permintaan yang dibedakan menjadi sulit atau heavy, sedang normal atau medium, dan cerah atau light. Profit dikaitkan dengan masing-masing situasi permintaan yang diukur dalam satuan mata uang. Yang kedua akan dijelaskan oleh Putri Laras Calia. Oke, selanjutnya akan saya bacakan mengenai analisis risiko dari alternatif keputusan. Pertimbangan tingkat risiko dan pengukuran risiko yang tepat dalam masing-masing keputusan sangat penting bagi perusahaan. Perbandingan risiko dalam masing-masing alternatif keputusan dan risiko perusahaan termasuk dalam proses keputusan. Tingkat risiko dan ketidakpastian. Risiko adalah bagian dari keputusan yang diartikan sebagai penyebaran dan dispersi kemungkinan outcome atau hasil yang akan diperoleh. Beberapa keputusan akan memungkinkan ada penyebaran hasil, dan dari hasil tersebut akan numpuk alternatif keputusan yang lebih beresiko. Yang kedua, standar deviasi dan distribusi probabilitas, yaitu menunjukkan rata-rata absolut penyimpangan dari seluruh kemungkinan hasil dari expected value dari penyebaran peluang. Ketiga, ada risk aversion. Risk aversion diartikan sebagai ketidakpuasan secara fisik yang disebabkan oleh ketidakpastian, dispersif, atau penyebaran kemungkinan outcome atau hasil sebuah pelaksanaan kegiatannya menyebabkan risk averter ini merasakan tidak nyaman, resah atau ragu dalam pengambilan keputusan. Akan dijelaskan oleh rekan saya Lailatul Zikriya. Selanjutnya yaitu penyesuaian risiko dalam pengambilan keputusan. Pembuat keputusan akan membandingkan risiko aversi dengan alternatif keputusan setelah ada penyesuaian risiko sebagai bagian dari penerapan fungsi perusahaan. Penyesuaian risiko sebagai bagian dari tujuan dan fungsi perusahaan dapat mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama, kriteria keputusan maksimum, yaitu dapat dikaitkan dengan masing-masing alternatif keputusan. Kriteria keputusan maksimum dipergunakan untuk memilih outcome yang maksimum. Yang kedua, kriteria koefisien variasi. Koefisien variasi atau CV didefinisikan sebagai rasio dari standar deviasi dengan EPV. CV menunjukkan sejumlah risiko yang diukur dalam satuan rupiah yang diakibatkan dari hasil yang diharapkan atau EV. Dengan rumus sebagai berikut:
EV sama dengan SD per EPV. Selanjutnya yaitu search cost dan nilai informasi. Search cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk memperoleh informasi untuk pembuatan keputusan dan dalam waktu terbatas dibutuhkan pengambilan keputusan. Sedangkan nilai informasi adalah perbedaan antara apa yang diperoleh dari informasi dengan pengetahuan untuk mendapatkan hasil dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Vina Erneta. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang penilaian keputusan. Kualitas keputusan tergantung pada 5 pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama ada pencarian dan penelusuran informasi optimal, yaitu pencarian informasi yang optimal tidak bermaksud membatasi perolehan profit, tetapi untuk mengestimasi pembuatan keputusan yang terbaik. Yang kedua, ada keakuratan dan ketepatan data. Data merupakan bahan material untuk mendapatkan ketepatan dan keakuratan informasi. Kesimpulan pada penjelasan kami hari ini yaitu pengetahuan yang mendasar dalam pengujian ekonomi adalah pembuatan keputusan ekonominya. Analisis EPV mengembangkan analisis risiko perusahaan. Nah, yang paling awal bagi pembuat keputusan dalam bisnis yaitu memperhatikan risiko aversinya yang dapat menurunkan disualitas dari risiko dan ketidakpastian. Tingkat risiko dapat diukur dengan standar deviasi dari distribusi probabilitas outcome. Tingkat risiko aversi ini diukur dengan tingkat bunga atau rate ketika pembuat keputusan mengharapkan trade-off atau expect value atau profit untuk penurunan risikonya. Untuk alternatif keputusan yang kompleks dengan distribusi probabilitas outcome dalam masing-masing tahun, kemudian join distribusi probabilitas pada akhir periode perencanaan. Masalah keputusan terbaik ditangani dengan pohon keputusan, yang mana aturan kemungkinan outcome dan join probabilitas bermakna melengkapi pemahaman dan solusi permasalahan. Sekian kesimpulan dari materi kami. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tidak ada kesempurnaan, dan terima kasih kepada audiens yang telah mendengarkan dan selaku dosen beserta asisten dosen. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.